sedih banget. Oke, baik. Nah, barangkali Makasih, Bapak Bu. tidak perlu terbebani oleh pemikiran menyelidiki gitu, Oh, dalam gitu. clean language. Jadi peduli amat dia mau nipu. Jadi bagi kita tuh gini, kalau klien itu mau nipu dirinya sendiri juga nggak apa-apa, hak dia. Nah, justru ketika kita mampu menggunakan, karena kalimat-kalimat yang akan dipakai oleh klien itu adalah kalimat-kalimat otomatis. Nah, kalimat-kalimat otomatis itu seringkali juga nantinya adalah ketemu kalimat-kalimat klien itu sendiri adalah nggak nyambung lah antara misalnya kalimat di menit 1 dengan kalimat di menit 4 dengan kalimat di menit 15. Nah, sehingga peluangnya kita untuk melakukan membenturkan antara sejumlah kalimat-kalimat itu juga menjadi. Nah, jadi artinya memang benar di dalam kegiatan ini, karena itu juga nanti Bapak tadi sudah memberikan pernyataan juga bahwa ada katakan saja nih pola gerak atau pola ekspresi yang barangkali nggak nyambung gitu ya dengan katakan saja kalimat yang dia gunakan atau bahasa lainnya barangkali tidak kongruen. Maka itu di dalam clean language dieksplorasi. Jadi kita misalnya saja saat Anda mengatakan ibu Anda baik, pada saat yang sama suara Anda mengecil. Misalnya begitu ya. Itu bisa dieksplorasi kalau di dalam clean language. Jadi termasuk diamnya seseorang, kemudian kalimatnya nggak dilanjutkan, gitu ya. Maka itu pun menjadi sebuah stimulan ya yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan clean language. Demikian Bapak. Ya, begitu Pak Safrudin terjawab, Pak. Kita lanjut ke Pak Muiz. Silakan Pak Iya, Muiz. matur nuwun. Ini juga apa dari eh, apa polisi ya kalau nggak saya Pak Muiz ini ya. Ya, Bu, siap. Siap, silakan Pak. Ya. Mohon izin selamat pagi Pak Asep. Selamat Izin pagi Pak Muiz. pagi, izin bertanya. Kalau di CL ini kemudian kita setelah hasil diskusi kemudian membuat list permasalahan misal 1 sampai 5, kemudian kita memprovokasi, kapan Anda bertindak untuk menyelesaikan satu persatu dari atas ke bawah? Apakah CL cukup sampai mengklasifikasikan apa sampai ke provokasinya tuh Pak? Wah, CL sampai lengkap Pak, sampai ke arah orang melakukan tindakan. Siap, sampai provokasi terjadi ya Pak? Ya, jadi sampai melakukan tindakan. Jadi sederhananya kalau di dalam tema-tema, kalau bagi saya gitu ya, kalau kasus-kasus yang non trauma itu kasus kecil lah. Jadi kasus paling besar di dalam diri orang itu kan trauma, PTSD ya. Nah, kalau PTSD aja kelar gitu Pak, apalagi tema-tema sekedar misalnya saja orang itu, oh saya pengen bikin disertasi. Nah, itu bukan hanya sekedar pengen bikin disertasi itu Pak, sampai jadi gitu. Jadi saya pernah membantu orang yang macet, dia membuat disertasi dan gara-gara itu kemudian orang ini mengalami histeria konversi. Nah, jadi orang itu datang ke saya histeria konversi, tapi setelah histeria konversinya kelar, nah tetap, nah saya bilang, rupanya orang ini jadi ketahuan penyebab histeria konversinya itu pemicunya adalah disertasi yang belum kelar-kelar. Nah, lalu saya tanya lah, menggunakan clean language saya ngobrol tentang disertasi dia. Itu bab satunya, ide-ide bab satunya muncul dari obrolan dengan clean language, ide bab 2-nya muncul dari obrolan clean language, yang itu lebih nggak muncul pada waktu dia justru pada waktu bimbingan dengan promotor atau kopromotor. Bab 3-nya pun kelar juga gitu dengan clean language. Nah, sehingga di situ berarti ya tahu dia berarti apa yang harus ditulis, apa yang dibaca, kalimat pembukanya seperti apa, argumen yang harus adanya seperti apa. Kemudian jurnal-jurnalnya dari mana, jurnal siapa saja. Nah, jadi clean language itu seringkali saya gunakan bantu orang untuk bikin disertasi, untuk bikin buku. Saya ini ghostwriter, Pak. Jadi kalau ghostwriter itu kan membantu orang bikin buku, tapi bukan kita bikin buku untuk dia gitu ya. Enggak. Kita tetap
melakukan wawancara kepada orang yang bersangkutan. Nah, supaya ide-ide yang bersangkutan itu bisa muncul. Nah, kemudian setelah idenya muncul, kita mengubah ya ide-ide yang tadinya bentuknya bunyi menjadi tulisan dan tulisannya biar enak dibaca. Nah, untuk supaya ide orang itu munculnya mudah, tentunya saja dari pengalaman saya bisa kita menggunakan wawancara jurnalistik ya, tetapi wawancara clean language jauh lebih powerful. Demikian Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Udah